tidak bertuhankan Tuhan yang jadi manusia, tidak tuhankan ini segala macam, cuma satu, tidak berbentuk. Oke, kamu bertuhankan apa kalau gitu? Islam dong, Allah dong. Allah itu seperti apa? Allah itu tidak ada yang menyerupai dan otakmu terlalu kecil untuk memahaminya. Selesai? Tak usah jawab lagi. Yang aku tanya Allah itu seperti apa? Begini saja, jangan ke situ dulu karena kita membahas. Ini kita bicara logika, Anda sepertinya menolak kebenaran gitu. Kita Tidak, tahu kita kan kitab membahas suci ulang. Anda. Saya mau lanjut Boleh dulu, gantian, Pak. boleh Dengar. gantian karena saya nggak mau masuk ke yang. Nggak, dengar dulu. Kan ini tadi kita bicara masalah Tuhan. Mbak, Ini lagi konfirmasi. Gini, Bang. Kalau Gini, kita Bang. mau menjelaskan, Kalau begitu, Tuhan yang Anda maksudkan seperti cuma menciptakan begitu. Nabi Ibrahim Oh, yang alaihissalam. sesimpel itu aja. Tuhanmu tidak bisa membuktikan. Jangan bilang simpel. Yang simpel gitu aja, Tuhanmu nggak pernah bisa membuktikan itu. Banyak pembuktian. Buktikan dia secara langsung. Jangan bawa-bawa orang. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi kali ini, ada umat muslim yang berargumen bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Yesus. Namun, umat muslim ini tidak bisa menunjukkan data atau dalil. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Apa, Bang? Nggak ada, Pak. Hah? Masih gelap, Kakak. Si gelap ya? Bang, kau Islam dari lahir atau dari kapan, Bang, lah Islam? Dari lahir lah. Dari lahir, sebelum lahir aja udah Islam. Oh. Gimana lagi? Sebelum lahir udah Islam, cemana kasusnya? Iyalah, kamu juga kan Islam sebelum lahirnya. Nggak bisa. Cemana kau ini? Orang Islam baru dapat 7 terus kau bilang aku sebelum lahir udah Islam. Cemana? Ceritanya. Semua makhluk itu, Jangan halu lah. semua makhluk itu sebelum lahir ke dunia ini Islam. Setelah lahir barulah jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi segala macam. Tuh. Jadi Islam maksudnya tuh, Islam tuh apa? Maksudnya Islam itu bertauhid, menyembah satu Tuhan, tidak Trinitas. Tuh loh. Emang Trinitas itu berapa Tuhan? Berapa Tuhan ya? Orang Kristen yang tahu lah. Satu. Berarti kau Kristen. Apa? Berarti kau sebenarnya Kristen dari lahir, cuman Nggak karena mama ada. Islam, jadi kau masuk Islam. Nggak ada itu. Loh, kau gituin aku gampang. Ku gituin balik kok nggak mau. Enak kau. Logikanya di mana? Logikanya di mana kau itu? Coba Logikanya. syarat masuk Islam itu apa? Syarat masuk Islam? Kalau syaratnya mudah. Apa tuh? Tapi kan tujuanmu bukan mau bertanya. Ini Hanya nanya kok tujuanmu nggak mau bertanya? Itu dari tadi nanya kok. Syarat masuk Islam itu apa? Syahadat ya, syahadat. Udah, gimana kau bersyahadat sebelum lahir? Hah? Gimana caranya kau bersyahadat sebelum lahir? Syahadat sebelum lahir itu, jauh sebelum kamu dilahirkan itu, puluhan ribu tahun yang lalu udah syahadat semua orang. Gimana cara syahadatnya? Dari masih bentuk tanah udah syahadat gitu? Oh, enggak. Adam kan dari tanah. Adam kan dari tanah. Berarti lagi dia Iya, masih dari tanah itu udah hanya syahadat benda. gitu. Tanah itu hanya benda. Lah kan manusia dari tanah. Makanya kembali. Iya, kamu bikin robot. Yang bendanya itu chipnya, kalau kayak robot itu. Nah, seperti itu. Paham kan? Ah, enggak. Apa Enggak. chip sama robot itu apa? Iya, kamu bikin robot atau bikin apa Aku mobil. nggak bisa bikin robot. Aku nggak bisa. Yang bikin menjalankan robot. mobil itu apa? Mesinnya. Nah, mesin. Terus apa lagi? Yang bikin nyala mobil. Iya. Yang bikin nyala mobil. Iya. Ambil Iya. bensin,
otomatik langsung nyala terbakar. Nah, itu. Mau nyala kan? Orang Mobilnya pintar nyala gitu. kan? Kalau orang Udah, pintar gitu ambil aja ya. bensin. Kalau orang Uang pintar yang gitu ya. banyak, Ya, ya, kasih ya. maces, set, korek api. Makanya banyak Nyala. orang yang stres kan. Nyala kakakku. Menyalakan Apa sih, bensin dengan menyalakan mobil itu beda. Ya, oke. Paham nggak? Oke, jadi manusia gimana caranya bersahadat waktu dia jadi tanah? Dia manusia itu bukan tanahnya yang disahadatkan, tapi ruhnya. Paham? Gimana cara roh bersahadat? Mau dikasih tahu? Mana tahu kau orang kau dikasih pengetahuan sedikit mengenai roh. Itu di dalam Quranmu. Jadi, Tidaklah kalian jangan ketawa dulu. Tidaklah kalian punya pengetahuan melainkan sedikit tentang roh. Itu ada ya. Nah, itu masalahnya. Ya udah berarti kau nggak Sedikit tahu. itu, yang sedikit itu, itulah salah satunya. Oke, roh gimana caranya Ini bersahadat? adalah bertuhankan satu Tuhan. Hah? Apa? Tidak bertuhankan manusia, tidak bertuhankan Tuhan yang jadi manusia, tidak tuhankan segala macam, cuman satu, tidak berbentuk. Oke, kamu bertuhankan apa kalau gitu? Islam dong, Allah dong. Allah itu seperti apa? Allah itu tidak ada yang menyerupai dan otakmu terlalu kecil untuk memahaminya. Selesai? Tak usah Allah jawab itu- lagi. Yang aku Jadi tanya makanya Allah itu dengerin. seperti apa? Tidak ada yang menyerupai. Oke, Paham? coba kamu lihat di sini Tidak ada mobil ada nggak? yang menyerupai. Kamu lihat nggak di sini ada mobil merek Agatha? Nggak ada. Dia serupa loh sama ini. Hah? Serupa loh sama ini. Masa nggak kau lihat? Apanya yang serupa? Ini mobil merek Agatha di sini. Emang nggak kau lihat? Gila kau. Ya itu sesuatu yang nggak ada memang nggak ada yang serupa. Kok Itulah yang nggak kau yang ada? aneh. Apa yang nggak ada? Sesuatu yang tidak ada itu memang tidak menyerupai apapun karena nggak ada. Dia nggak serupa sama ini. Kenapa? Karena nggak ada. Itulah yang kau Dari yakini. mana? Dari mana situ yakin nggak ada? Sesuatu yang nggak ada bisa nggak? Dari mana situ yakin nggak ada? Kalau ada buktiin. Dari ya jelas ada Kalau lah. ada buktiin sesembahanmu. Buktikan sesembahanmu Mau itu ada. dibuktikan? Kalau memang ada. Mau Seperti dibuktikan? apa nih? Pegang telingamu. Pegang telingamu. Saya suruh Pegang telingamu, coba. buktikan sesembahanmu. Suruh membuktikan sesembahanmu aja kok nggak sanggup. Apa? Ngapain kok malah nyuruh-nyuruh orang? Saya kalau mau membuktikan, saya punya jam tangan, saya tunjukkan jam tangan saya. Kau kalau punya Tuhan, tunjukkan Tuhanmu. Jangan sesuatu yang nggak ada. Jelas tidak ada yang menyerupai kok. Ini yang tidak ada, ini memang tidak ada yang menyerupai. Coba, ada nggak yang menyerupai mobil merek Agatha di sini? Ada nggak? Sama loh sama ini. Nggak ada, nggak, karena yang sesuatu yang tidak ada itu tidak menyerupai apapun. Apa hebatnya sesuatu yang tidak ada? Buktinya? Ya karena tidak ada, makanya tidak bisa Apa yang dibuktikan. Kamu mau saya buktikan ada mobil di sini? Mau nggak saya buktiin? Mau nggak saya buktiin? Buktikanlah. Nggak bisa saya buktiin karena nggak ada. Seperti itulah Nah, ini. itu berarti Sesuatu dongeng. yang nggak ada nggak bisa dibuktiin. Halus. Nah, nih, gua kasih tahu. Gua bisa aja bikin di sini kan. Wah, mobil ini persekian detik langsung lewati Saturnus. Bisa. Dia berwarna putih, tidak ada yang seperti dia. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan ini mobil. Ya karena tidak ada. Apa yang mau dihebatkan? Jangan suka Nah, sesuatu yang Iya, tidak iya. ada tidak bisa dibuktikan. Kalau- Sesuatu yang tidak ada tidak bisa disamakan. Ya, udah, kau sampai sini aja nggak nyampe. Iya kan? Gimana aku mau membuktikan mobil merek Agatha? Karena nggak ada. Memang nggak seperti yang lain, nggak seperti ini, nggak seperti ini, nggak seperti ini. Nggak ada yang menyerupai dia. Karena apa? Karena nggak ada. Apa yang mau dibuktiin sesuatu yang nggak ada? Pegang telingamu. Apa hubungannya pegang telinga? Oke. Jadi jangan kamu merasa hebat kalau tidak bisa dibandingkan karena sesuatu yang tidak ada seperti mobil saya juga sangat hebat. Saya udah katakan kecepatan mobil merek Agatha itu langsung ke Saturnus per 1 detik. Bisa saya tulis di manual booknya, tapi barangnya nggak ada. Gimana? Sesimpel itu. Ya kalau nggak bisa dibuktikan ya berarti nggak ada. Saya halu namanya. Itulah saya. Saya memang suka mengimani yang halu.
nggak? Nggak ribet. Pokoknya nanti di manual booknya gampang aja ya kan. Dia warnanya bercahaya kemilau-kemilauan seperti roket yang barusan lewat. Ya kan? Tidak ada yang seperti yang tadi tuh, mobil saya itu. Nggak ada memang. Sesimpel itu cuma mematahkan argumentasi kau yang kayak gitu. Bagi saya. Ya. Jadi kalau kamu menghina Tuhan saya, yang penting ada dulu, nantilah itu. Kalau cerita hebatnya, cerita ininya, nanti dulu itu, ada dulu, udah selesai, udah. Iya bunda, simple. Selamat malam. Selamat malam Ning Patin. Ning bisa buka kameranya Ning? Nggak bisa kak, saya nggak pakai hijab. Pakai dulu hijabnya, ambil dulu. Nggak apa-apa, saya tunggu. Sebenarnya sih bukan hanya masalah hijab, saya lagi masa iddah, nggak bisa nampakkan wajah. Masa idah itu apa? Karena kematian suami gitu. Jadi nggak bisa nampakin wajah kalau meninggal? Iya. Oh, oke. Lebih baik begitu, lebih baik. Oke. Saya hormati dan saya hargai. Silakan. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Enggak, tadi kan abangnya diminta menunjukkan Tuhan. Membuktikan, Gitu, bukan Kak. menunjukkan. Membuktikan Iya, keberadaan. Iya, memang definisi ada itu memang harus terlihatnya. Setidaknya eksistensinya ada, bisa dibuktikan. Karena angin yang tidak kelihatan pun bisa kita rasakan dan itu ada, diidentifikasi. Bahkan tekanannya aja bisa kita ukur. Itu angin, membuktikan dia ada. Jadi sesuatu yang ada itu nggak hanya dilihat, tetapi didengar, dihirup, dirasa, gitu. Ada 5 indera untuk mengidentifikasi keberadaan sesuatu. Kalau seperti akal mamanya, Ini omongan saya aja sudah membuktikan akal saya. Akal itu bisa dibuktikan dengan tulisan. Saya bisa membuktikan akal saya. Itu bukti saya berpikir. Contoh kalau kita lihat ayam tidak punya akal walaupun punya otak. Tapi bisa nggak dia menyatakan dirinya ayam? Nggak bisa. Tapi kita manusia ini berakal. Kenapa? Karena kita bisa memperkenalkan diri kita, menyatakan siapa diri kita. Itulah bukti. orang bisu pun kan punya akal kak, tapi dia nggak bisa ngomong. Tapi dia bisa menulis dan dia bisa bikin braille. Dia bisa bikin kayak gini. Banyak hal untuk menyatakan akal seseorang. Hanya manusia yang berakal. Hewan tidak, tumbuhan juga tidak. Tapi itu bisa diidentifikasi. Akal itu bisa diidentifikasi. Begitu kita mengatakan, "Hai, saya Agatha," itu akal saya. Dari Ya, Anda tapi bertanya, tadi- itu sudah membuktikan akal kalian. Iya. Tapi tadi kan dia sebenarnya mau jawab, tapi kakak turunkan gitu. Dia tidak bisa menjawab karena tidak ada. Coba, mungkin Kak Ning mau menjawab? Silakan. Enggak. Saya cuma mau yang apa tadi yang namanya mau dukung yang tadi, tapi sudah diturunkan gitu aja. Mendukung Sudah, gimana? itu aja. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Ning. Bagi saya mudah sekali menunjukkan akal saya. Ya, itu pertanyaan si Yusuf PI kepada Mikana dan Mikana nggak sanggup ngejawab itu. Terlalu simpel. Begitu bertanya, itu udah akal. Itu sudah menunjukkan akal. Kau tengok ayam, bisa nggak dia bertanya? Nggak bisa, karena dia tidak berakal. Itu, jadi untuk membuktikan akal itu gampang sekali keberadaannya. Dengan tulisan kah, dengan suara kah, dengan gerak tubuh kah, itu bisa membuktikan akal. Gitu. Ya kan? Yang pasti di sini banyak akal, bukan banyak akal-akalan. Oke. Halo Umbu Napu. Aneh. Oke. Gitu ya. Baiklah, kita naikkan yang lain. Silakan naik aja kalau mau diskusi boleh. Aman di sini, aman, santai aja. Saya menghargai setiap argumentasi orang. Yang penting bisa dipertahankan dengan data dan akal. Halo, Wasengtuk. Halo. Shalom. Salam. Ada yang mau ditanya, Pak? Iya, cuma ngasih dukungan aja.
sukses selalu, diberkati Tuhan, panjang umur dan ini semangat terus, pantang mundur. Nah, amin Pak. Kasih Bapak, doa itu juga untuk Bapak Waseng ya. Shalom Iya. Pak. Oke, silakan buka kameranya, Wahab. Halo, selamat malam Mbak. Jangan halo, di bawah kan kalau berani naikin saya. Silakan buka kameranya. Saya undang Anda bahkan. Terus Harus ini buka kamera ya? tadi. Oh iya, di sini harus. Kalau bisa on cam harus on cam. Kalau misalnya tidak bisa Gak buka usah kamera, banyak alasan, gak usah banyak. Ini saya undang Anda buka kamera. Yang tadi itu karena nggak bisa on cam. Saya menghargai ibu tadi, dia wanita. Dan saya juga yang tadi itu nggak bisa paksa buka kamera karena dia pengikutnya baru 22. Anda kalau mau berdiskusi silakan buka kameranya. Jangan saya berdiskusi sama sesuatu yang tidak ada. Goib. Saya nggak mau disebut halu Pak, karena saya sering dikatakan halu. Nah ini kan Oh. nggak halu. Gitu. Oke, Bapak Wahab Oke, Islam salam kenal dulu Mbak. Salam Asik kenal. juga, seru lihat. Bapak Islam atau Kristen? Islam, Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang iman Kristen? Silakan. saya tertarik dengan masalah keberadaan Tuhan Mbak. Oke, silakan. Apa yang mau Anda jelaskan tentang eksistensi atau apa yang mau Anda Ini tanyakan dulu, tentang eksistensi? saya mau tanya dulu ini Mbak. Tuhan Kristen ini kan Yesus ya. Allah Tritunggal. Itu Tuhan. Tadi saya ikuti pembahasannya tentang keberadaan Tuhan harus nampak, terlihat jelas. Tidak harus nampak, tapi dia bisa menampakkan diri dalam berbagai cara. Terus kalau mohon maaf ini semua yang nonton di sini. Kalau Yesus banyak tahu wajahnya seperti apa? Yang kami sembah itu adalah keilahiannya. Dia menampakkan diri dalam rupa manusia berbagai cara dan berkali-kali kepada para nabi. Pada zaman akhir 2000 tahun yang lalu dia menjadi sepenuhnya seperti manusia. Ini Ya, adalah begini, Mbak. ikon di Begini. mana Rasul Lukas yang melukiskan wajah Kristus. Ini adalah ikon tertua. Rasulnya sendiri yang melukiskannya. Dan ini masih ada di gereja-gereja tua seperti di Hagia Sophia, itu gereja saya, gereja ortodok yang dijajah oleh umat Islam dan dijadikan masjid ya kalau nggak salah sekarang ini. Jadi masjid atau museum. Nah, di situ juga dengan ikon yang sama seperti ini. Apakah itu wajah Tuhan Mbak? Iya, inilah yang digambarkan oleh Rasul itu seperti itu. Tapi bagaimana kalau di negara-negara lain yang berkulit hitam, terus berambut keriting atau seperti apalah negara lain? Apakah wajah Tuhannya seperti Anda itu? tadi sudah Yang mendengarkan maksudnya konfirmasi, beragama sama ini. Gini Pak, konfirmasi paling valid itu adalah dari para rasul. Saya tidak berurusan dengan gambar-gambar ikon yang di luar dari apa yang dilukiskan Rasul Lukas. Itu tolok ukur saya. Karena dia orang Yahudi dan seperti itulah perawakan orang Yahudi. Berarti Mbaknya ini Oke, yakin sekarang bahwa bagaimana tukang dengan Tuhan? lukisnya ini tidak salah ya Mbak? Sekarang bagaimana dengan Tuhanmu? Seperti apa eksistensinya? Saya tanya. Tadi saya sudah katakan eksistensi Tuhan saya itu menampakkan diri dalam berbagai rupa. Kadang dia berteofani, ya, Artinya menampakkan kan diri ini seperti begini, Pak. api. Iya. Terkadang dia menampakkan diri seperti manusia, banyak. Kalau Tuhan sih dari bagaimana caranya kita meyakini ya keberadaan Tuhan sebenarnya dari masing-masing manusianya kan begitu. Misalnya Mbak yakin punya sesuatu harus dapat, itu kalau dapat kan seperti itu. Oh yakin. Kami sebagai Islam juga yakin bahwa Allah itu penciptanya Yesus. Begitu. Dalilnya di mana? Dalilnya begini kan, di Kristen kan menyatakan bahwa Nah, dalil Yesus bahwa ini- Allah menciptakan Yesus ada tidak? Kalau tidak semua- berdalil, saya nggak tahu. Atau dia berbicara sendiri kepada para nabi berkata seperti itu?
ya semua yang ada di dunia ini menurut keyakinan saya ya. Menurut Para keyakinan rasul saya. itu mengkonfirmasi tentang Yesus. Nah, Begini, siapa yang begini, Pak. mengkonfirmasi Ini kan Allah? keyakinan saya ya, tidak menceritakan keyakinan Saya Pak. bicara Ini juga dengan keyakinan logika. saya Iya, bicara juga bahwa dengan logika. Tuhan menciptakan segalanya berarti termasuk Yesus. Anda tahu ini dari mana? Ya dari Quran. dari keyakinan saya begitu. Dari Quran bukan? Iya, dari yang kami kan punya ustadz, punya petinggi-petinggi Iya, Islam maksudnya kan. sumber paling dari situ. tua. Sumber paling tua itu dari mana? Kitab suci Anda kan? Iya, kami belajar dari kitab suci, tapi kan kalau kalau keyakinan saya itu kitab suci kan mengajarkan segala hal yang benar. Kan Anda itu tahu kitab itu statement petunjuk. bahwa Tuhanmu pencipta itu dari mana? Dari kitab suci atau dari nabi atau dari mana? Sumber paling utama. Itu aja pertanyaan saya, kok berlibat-libat sih. Oh, tentunya dari kitab suci lah. Oke, kitab suci Anda tahun berapa? Yang tahu artinya, tahu Oke, artinya. Kitab suci Bahasa- Anda bahasa tahun Arab. berapa atau abad berapa? Saya tanya. Kalau itu saya tidak belajar Semua sejauh orang secara umum tahu kitab suci Anda itu dimulai dari abad ke-7. begini saja, jangan ke situ dulu karena kita Loh, membahas. ini kita bicara membahas logika, Tuhan. Anda sepertinya Kita- menolak kebenaran gitu. Kita Tidak, tahu kita kan kitab membahas suci Tuhan. Anda. Saya mau lanjut Boleh dulu, Pak. gantian, boleh Dengar. gantian karena saya nggak mau masuk ke yang. Nggak, dengar dulu. Kan ini tadi kita bicara masalah Tuhan. Mbak, Ini jadi lagi konfirmasi, gini Bang. Kalau gini, kita Bang. mau menjelaskan tentang bagaimana Tuhan ini selalu membantah, terus kalah turun lagi. Jangan dulu turunkan, Pak. Kita Oke, berbicara. saya cuma tanya, eksistensi apalagi Tuhan ini juga Anda, Tuhan itu apa? ini Tuhan itu eksistensi apa, kan? Tuhan Anda itu dikonfirmasi oleh apa? Oh, itu tadi yang seperti saya. Kitab suci kan? Kitab suci yang baru ada di abad ke-7. Jadi klaim Anda yang mengatakan bahwa Tuhanmu menciptakan Tuhan Yesus itu lebih mudah dibandingkan kitab saya. Karena kitab saya lebih dulu ada dibandingkan kitab kamu. Itu kan klaim teologis Anda secara sepihak. Ya, Anda kan Mbak juga kan belajar dari kitab. Pengetahuan semua. Iya, makanya semua saya yang bilang berasal dari kitab. klaim teologis Anda yang di abad ke-7 itu tidak lebih tua dari klaim teologis kitab saya. Jadi Anda jangan sesumbar dengan mengatakan tanpa logika dan tanpa dalil bahwa Tuhan Anda menciptakan Tuhan saya. Ini kan tidak Ya, logis dan oke, tidak baik. berdata. Maaf ya saya terima itu. Anda tidak terima itu. nyambung sama sekali. Serius? Nggak nyambung dari tadi. Gua ngomong apa dia kemana gitu loh. Sesuatu itu memang harus dibuktikan, dikonfirmasi. Setidaknya tidak mampu membuktikan wujudnya, dia bisa mengkonfirmasi gitu loh. Ya kan? Itu loh. Saya nggak mau ya buang-buang waktu untuk hal yang berbelit-belit dan nggak jelas. Terlalu bingung Anda mengkonfirmasi iman Anda. Seribet itu. Gayanya tadi, kalau berani naikkan saya. Saya mau cari yang lebih berilmu Pak dari Anda Pak. Anda berbelit-belit dan gak ada isinya. Saya gak dapat isi. Bahkan saya bantu Anda menjawab tadi. Kamu boleh bernarasi, berargumentasi. Tuhanmu menciptakan Yesus. Tapi pertahankan dengan data dan logika. Itu maksud saya. Ini poinnya gitu. Boleh kok mau klaim apapun boleh. Tapi harus dipertahankan. Kalau kamu tidak mampu mempertahankan itu dengan logika dan dengan data, omong kosong. Kamu buang waktu untuk sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ya. Oke. Ada Rahman. Rahman. Halo. Halo. Ya. Iya. Bisa buka kameranya, Bang Rahman. Sudah. Oke. Bang Fatur Rahman, Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam. Silakan, ada yang mau ditanya mungkin Kalau tentang Mbak Agatha sendiri ini Katolik, Kristen atau apa? saya Kristen, Kristen. Kristen apa? Kristen Ortodoks. Kristen Ortodok.
Kristen tertua ya. Begitu kan? Tanya aku. Oh, kita nggak, di sini saya nggak bertanya. Saya cuma mau jelaskan. Ini Mbak Agatha bertanya itu Tuhan itu apa katanya kan? Tuhan itu apa? Tuhan itu nggak bisa diumpamakan seperti mana halnya kita mengumpamakan sesuatu benda. Seperti halnya Mbak bilang tadi, akal bisa dicerna melalui dengan cara kita menggerakkan tangan kita dengan akal kita menulis ini dengan akal kita. Itu semuanya. Kalau Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu berlainan dari segala apa yang ada di permukaan bumi. Tuhan itu berlainan dari segala yang baharu. Tuhan itu tidak bisa disamakan, Mbak. Jadi kalau mau bertanya Tuhan itu apa? Tuhan ya Tuhan. Jadi kalau diumpamakan seperti ini, seperti halnya, oh kalau Tuhan Yesus ada, karena apa? Karena ada dia disalib atau apa, itu bentuk dia. Itu sudah menyerupai sama manusia, berarti halnya sama, dia ada benda. Sementara Allah Ta'ala itu yang maha kuasa. Maha kuasa, yang maha berkuasa itu tidak sama dengan semua makhluknya. Ciptaannya, tidak ada kesamaannya. Oke, baik. Anda percaya Quran? Percaya? Oke, ini tahu Quran Syat 75? Oke. Boleh dibaca mungkin? Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kekuasaanku? Apa kamu menyombongkan diri atau memang termasuk golongan yang lebih tinggi? Oke, ini maksud kedua tangan ini seperti apa? Kalau saya belum tahu. Perumpamaan, maksud kedua tangan itu. Perumpamaan. Ini ayat atau perumpamaan? Iya, itu ayat, bukan perumpamaan ya. Tangan. Yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, tangan itu bukan berarti tangan seperti yang kita ini. Tangan kita Punya tangan, ini. tapi ada tangannya dua, gitu. Tuhan itu apapun ada. Mau tangan, Tadi mau katanya mata, tidak mau... seperti ciptaannya. Gimana ini? Sebentar. Di sini hujan. Oke. Jangan dimatikan ya. Tunggu. Siap. Halo. Jelas? Tuhan itu, kita menjelaskan sama Mbak Agatha, nggak bisa diumpamakan seperti mana halnya menyebutkan seperti Yesus nampak, jelas, terlihat, disalib, begitu, berbentuk seperti manusia halnya. Kalau Tuhan tangan, oke. Mata, oke. Tapi mata melihatnya Tuhan bukan seperti mata kita. Tangannya Tuhan bukanlah seperti tangan kita. Tapi ada kan tangannya? Walau tidak seperti kita, tapi ada kan? Atau itu perumpamaan? Tadi Anda bilang Tuhan tidak bisa diumpamakan. Jadi ini apa? Beneran tangan dong? Atau Tuhan umpama? itu ada. Didigi begini, Tuhan itu ada, yang nggak ada tuh kita. Jadi begitu. Kalau Mbak Agatha Saya tidak percaya kalau kita ini tidak ada, karena sekarang ini resultnya adalah ada. Kalau saya tidak ada, saya tidak mungkin menjelaskan saya seperti apa, kan gitu. Coba dulu ini, jadi kalau kamu mengatakan Tuhan tidak bisa diumpamakan, lagi ini apa? Berarti ini beneran kedua tangannya. Karena tidak umpama, berarti beneran kedua tangan. Laisa kamitslihi syai'un gimana? Jadi ini perumpamaan atau beneran tangan? Oke, begini Mbak Agatha ya. Untuk menjelaskan secara detailnya sama Mbak Agatha ini, begini Mbak. Allah Ta'ala di Islam itu tidak sama dengan Tuhan-Tuhan yang agama lainnya. Bisa dijadikan atau bisa diperlihatkan seperti
Kristen, Yesusnya disalib atau apa, bagaimana Coba menganggap itu? ulangi lagi, Tuhan tidak bisa gimana? Tuhan itu tidak bisa Berarti sekarang Anda Tuhannya, karena udah ngatur Tuhan sekarang. Nggak bisa, Tuhan nggak bisa. Gimana ini logikanya gimana? Saya seperti bicara kepada teman saya, kamu tidak bisa ke rumah saya. Berarti saya udah ngatur teman saya kan? Loh, Anda barusan mengatur Tuhan Anda dong Tuhannya kalau gitu. Tidak bisa seperti ciptaan, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Gimana ini? Anda lebih Tuhan dari yang Tuhan berarti. Gimana? Mengatur Tuhan. Gimana? bukan mengaku Tuhan, karena diri ini sejatinya milik Tuhan. Kita ini nggak ada, dari yang nggak ada diadakan, makanya Sekarang kita ada. hasil akhirnya ada nggak Anda? Hasil akhirnya kita nggak ada, yang ada itu hanya Tuhan. Jangan gitu dong. Berarti kalau kita ini hasil akhirnya tidak ada, yang ada Tuhan, berarti Anda lah Tuhan itu, saya lah Tuhan itu. Karena kita yang ada sekarang ini. Logika dan faktual. Begini. Kalau Anda bilang logika. Allah tidak ada, yang ada kalau kita tidak ada, yang ada hanya Tuhan, berarti kita lah Tuhan itu. Oke. Logikanya kan gitu. Karena yang ada sekarang ini adalah kita. Karena yang Anda katakan, yang ada itu adalah Tuhan. Saya berarti Oke. Tuhan, Anda berarti Tuhan. Karena yang ada kita berdua di sini. Dan Oke. 959 Tuhan di bawah ini. Nah, Ini kan itu gitu kan? pemikir. Ini faktual. Ini bukan pemikiran, Pak. Ini terlalu nyata dan terlalu real. Oke, sudah selesai. Ya. Boleh saya ngomong? Oke. Silakan. Terima kasih, Mas. Tuhan, kalau Mbak bilangnya seperti itu, oh berarti kita ini Tuhan. Bukan, kita ini Karena Anda diri bilang yang tadi, karena Anda bilang tadi yang ada hanya Tuhan. Kita berdua yang ada. Tuhan Anda Tuhan. tadi katanya nggak seperti itu, nggak seperti ini, seperti yang Anda atur tadi. Gimana? Tuhan itu ada, yang nggak ada itu kita. Coba Mbak tolong dengarkan dulu, jangan langsung dibantah-bantah begitu. Kita dengarkan secara Tapi tenang. logika ya, pakai logika ya Pak ya, jangan pakai asumsi dan Enggak. pakai halusinasi ya. Silakan. Oke, logika. Misalkan Mbak bilang tadi kan, oh kalau begitu kita dong yang Tuhan. Kalau Tuhan yang ada, kitanya yang nggak ada. Jadi semua di sini yang nonton di sini semuanya Tuhan. Tidak. Seperti mana Mbak punya barang. Nah, apakah barang itu Mbak itu barangnya Tuhan? Misalkan begitu. Itu punya Tuhan. Berarti saya Apakah Tuhan dong, makanya barang ini punya saya gitu. Anda kembali ke muntah Anda berkali-kali. Saya katakan Anda sudah kembali 3 kali ke muntah Anda dari tadi. Serius? Kamu katakan Tuhan itu seperti saya yang punya barang. Ya berarti saya Tuhan. Kamu sudah mengumpamakan Tuhanmu dengan saya. Tadi kamu bilang statementmu Tuhan tidak bisa diumpamakan. Ini Anda muntah 4 kalinya. Gimana? Tuhan di dalam Islam itu Mbak Agatha yang baik hati Saya tidak tidak berhati. Yang baik itu hanya Allah. Mbak tidak baik hati karena yang baik itu siapa tadi? Yang baik itu hanya Allah saya. Saya tidak baik. Nah betul, Yang baik hanya Betul. Allah. Ada ayatnya di dalam kitab saya. betul. Yang baik itu hanya Allah. Betul. Allah saya bilang. Karena ini narasi ini ada di dalam kitab saya. Kalau di kitab Anda kan nggak ada. Kalau di kitab saya ada. Kenapa Mbak Agatha yakin seyakin-yakinnya kalau itu Allah yang menciptakan Mbak Agatha, terus Maryam itu coba Mbak pikirkan secara Tuhan Mbak bagaimana dulu? Kita mau tanya dulu. Ya kamu pikirkan aja Tuhanmu itu pencipta apa yang dia buktikan dari yang dia katakan itu. Kalau Tuhan saya jelas, Tuhan Yesus itu jelas membuktikan dengan dia menghidupkan Lazarus. Dia membuktikan dia Tuhan. Dengan membuat biji mata kepada orang yang tidak punya biji mata, dia membuktikan dia pencipta. Dia berkali-kali membuktikan diri dia Tuhan. Dan sementara ilah yang Anda yakini itu, apa buktinya? Silakan. Kalau begitu,
Tuhan yang Anda maksudkan seperti cuma menciptakan begitu. Nabi Ibrahim Oh, yang alaihissalam. sesimpel itu aja Tuhanmu tidak bisa membuktikan. Jangan bilang simpel. Yang simpel gitu aja Tuhanmu nggak pernah bisa membuktikan itu. Gimana? Buktikan dia secara langsung. Jangan bawa-bawa orang. Buktikan dia langsung. Saya kalau mau membuktikan diri saya ada, saya nggak perlu pakai orang. Saya mampu sendiri. Ini artinya saya berdiri sendiri. Saya tidak butuh bantuan orang untuk membuktikan diri saya ada. Ya, tolong juga sesembahan Anda. Kalau dia memang bisa berdiri sendiri atau al-qiyamah, ya buktikan dia sendiri tanpa bawa embel-embel ciptaannya. Bisa nggak dia menyatakan dirinya tanpa bantuan nabi, tanpa bantuan malaikat, tanpa bantuan ciptaan? Bisa nggak? Itu membuktikan dia al-qiyamah. Silakan. Tuhan di dalam agama Islam itu tidak bisa seperti Tuhan yang kalian. Oke, di situ membahagiakan. Lah itu tadi Ya. ayatnya dia punya tangan dua. Ini Anda Punya kembali tangan. menjilat muntah Bukan. Anda kelima kali. Bukan berarti. Loh, itu ayat. Belum lagi saya tunjukkan yang lainnya. Loh, gimana Anda penjelasan Anda bertentangan dengan kitab Anda, selalu begitu. Lalu bagaimana diskusi seperti ini? Tidak bisa dipertahankan dengan argumentasi, tidak bisa dipertahankan dengan data, tidak bisa dipertahankan dengan logika. Apa yang mau kita bahas kalau sudah seperti ini? Cacat logika. Tidak ada data, tidak ada logika. Atau kita mau nyanyi Agnes Monica aja? Cinta ini kadang-kadang gak ada lo. Ya kan akan kembali lagi muter. Udah saya bilang rangkaian diskusi saya itu akan berputar kembali ke tempatnya. Walaupun saya lari ke sana, lari ke sini, itu akan berputar kembali. Dan kalian akan kelabakan dengan narasi saya. Kadang-kadang gak ada lo. Enak kali lagu si Agnes ini. Bagaimana dia bisa menciptakan lagu Agnes ini? Ya kan? Aku suka kali lagu ini. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.